Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Apa kabar pejuang skripsi Indonesia? Anda harus baik-baik saja di sana. Dan dalam video ini saya akan menepati janji saya mengenai meng-up 10 judul skripsi yang pertama, 10 yang pertama yang masuk di kolom komentar di video yang lalu. Nah, apa yang akan saya sarankan di dalam video ini nanti ternyata berbeda dengan apa yang disarankan oleh dosen pembimbing Anda. Maka Anda ikuti saja dosen pembimbing Anda, karena saya di sini posisinya bukan sebagai dosen pembimbing Anda, tetapi sebagai mentor Anda di dalam penyelesaian skripsi Anda tersebut. Nah, silakan ikuti dan jangan skip video ini agar jangan salah paham dan Anda tahu mengenai apa-apa saja yang mau Anda kerjakan, mau Anda teliti di dalam judul skripsi tersebut. Meskipun judul skripsi Anda tidak saya bahas, tetapi mungkin ada kemiripan dari apa yang saya bahas itu nantinya, maka ini juga memberikan manfaat yang begitu besar bagi Anda. Judul yang pertama adalah hubungan pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar pada siswa kelas 1 SD selama masa pandemi COVID-19. Ini datang dari Munawwaroh S1 Keperawatan Universitas Darmas Indonesia. Di dalam judul ini ada beberapa catatan penting yang sudah saya catat ya. Ada beberapa poin. Yang pertama, judulnya menarik karena objek bahasannya kelas 1 SD. Kenapa saya katakan menarik kelas 1 SD? Karena kelas 1 sekolah dasar sekarang ini saya pikir belum lagi intensif mereka belajar di bangku sekolah. Mungkin ada beberapa kali pertemuan, bahkan ada sama sekali belum ada pertemuan secara tatap muka dengan gurunya dikarenakan pandemi ini. Nah, ini merupakan hal yang sangat menarik sekali yang kita bahas, karena anak kelas 1 SD adalah anak yang belum tahu mengenai bagaimana proses belajar di bangku sekolah. Nah, mungkin mereka dulu belajar di tingkat PAUD atau di tingkat TK dan sebagainya. Tetapi ketika di SD ini sungguh sangat berbeda. Belum pernah mereka merasakan ini. Dan mereka belum lagi mendapatkan materi pembelajaran yang sesungguhnya bagaimana. Sehingga orang tualah yang menjadi peran penting di dalam mengasuh mereka untuk mengikuti materi dan tugas yang diberikan oleh guru mereka secara online atau secara daring. Nah, oleh karenanya pola asuh orang tua merupakan hal yang terpenting di sini. Dan inilah yang saya katakan bahwasanya judul ini adalah judul yang sangat menarik untuk diteliti. Kemudian catatan penting yang kedua adalah jelaskan di latar belakang masalah mengenai kondisi pendidikan dan belajar di masa pandemi, terutama bagi anak kelas 1 SD. Nah, saran saya di latar belakang masalah Anda jelaskan ini. Apa yang Anda jelaskan seperti yang saya katakan di poin pertama tadi. Bagaimana kondisi pendidikan anak terutama di kelas 1 SD. Nah, Anda dapat memahami mungkin ya apa yang saya sampaikan ini. Nah, kemudian catatan penting yang ketiga adalah berkaitan dengan teori. Nah, teori ini ada beberapa istilah yang saya pikir Anda harus mencari teori tersebut. Yang pertama adalah teori hubungan. Nah, Anda cari bagaimana teori hubungan. Jadi bagaimana caranya menghubungkan ini dengan ini. Itu ada teori tersendiri di dalam penelitian. Nah, ini yang Anda cari. Anda cari nama tokohnya siapa, kemudian teorinya bagaimana. Dan ini juga sangat penting sekali Anda terapkan di dalam skripsi Anda itu, agar Anda memiliki acuan untuk menulis skripsi yang berjudul hubungan. Kemudian yang kedua adalah teori pola asuh. Nah, bagaimana pola asuh, terutama pola asuh orang tua, itu banyak sekali teorinya, banyak sekali acuannya dalam untuk menulis pola asuh itu. Inilah yang akan membimbing Anda untuk menulis bagaimana pola asuh orang tua itu di berbagai titik dalam skripsi Anda. Kemudian yang ketiga adalah teori motivasi. Kata motivasi memang sangat sering kita dengar, tetapi motivasi ini memiliki satu teori, ya. Ada memiliki teori, dan teori inilah yang Anda cari dari siapa, kemudian apa teorinya, dan inilah yang Anda terapkan di dalam
skripsi Anda itu. Kemudian yang ketiga teori yang saya sebutkan ini tadi, hubungan, pola asuh, motivasi, ini bisa menjadi bahan Anda ketika Anda menulis bab 2, yaitu landasan teoritis atau kajian pustaka. Nah, saya ulangi, ketiga teori ini jangan sempat Anda lepaskan, karena teori inilah yang akan membantu Anda, mengarahkan Anda agar Anda tidak kebingungan mengenai apa yang mau ditulis. Karena ketiga ini adalah acuan Anda dalam menulis skripsi Anda. Dan Anda carilah teori yang berkaitan dengan judul Anda tersebut. Kemudian catatan yang penting yang keempat, yaitu bagaimana pola asuh orang tua. Nah, ini merupakan hal yang sangat urgen sekali di dalam skripsi Anda, karena judul skripsi Anda adalah pola asuh. Nah, saran saya, pola asuh ini dibagi kepada dua. Yang pertama, pola asuh orang tua pada masa pandemi. Dan yang kedua adalah pola asuh orang tua pada masa tidak pandemi. Kenapa ini harus dua dibahas, Pak? Satu saja cukup. Ini hanya perbandingan saja, supaya lebih memahamkan Anda di dalam menulis skripsi ini, lebih melarutkan lagi perasaan Anda di dalam menulis pola asuh pada masa pandemi ini. Kalau sedikit saja bagaimana, Pak? Ya, sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak Anda tulis mengenai pada masa tidak pandemi. Baik, ketika Anda menyampaikan bagaimana pola asuh orang tua ini, saya sarankan kepada Anda sampaikan per poin. Jadi, pola asuh orang tua pada masa pandemi, pertama, ini. Kemudian di bawahnya diberikan penjelasan. Kedua, pola asuhnya adalah ini. Di bawahnya diberikan penjelasan. Dan berapa poin itu bergantung terhadap berapa yang Anda dapati di lapangan, bergantung terhadap data yang Anda dapati melalui responden Anda. Oke, jangan lupa ya, di dalam catatan yang keempat bagaimana pola asuh orang tua ini, sebutkan satu persatu. Ini akan memudahkan orang untuk membaca skripsi Anda dan memudahkan Anda sendiri untuk memahami pembaca terhadap apa yang Anda tulis. Catatan penting yang kelima adalah hubungkan antara pola asuh yang didapati tersebut dengan motivasi belajar. Nah, setelah Anda mendapati pola asuhnya ini, kemudian yang ini itu, apa sih hubungannya dengan motivasi belajar? Nah, dalam tahap ini akan ada dua alternatif. Yang pertama, apakah berhubungan? Nah, pola asuh orang tua itu ada hubungan dengan motivasi belajar. Kemudian yang kedua adalah tidak ada hubungan sama sekali. Nah, kok bisa tidak ada hubungan, Pak? Ya, bergantung terhadap bagaimana kita meneliti di lapangan, bagaimana data berbicara di lapangan. Nah, kita tidak bisa melalui perasaan di dalam meneliti. Kita akan bersandarkan terhadap fakta apa yang kita lihat di lapangan. Nah, kemudian Anda akan bertanya, Pak, bagaimana kalau memang tidak ada hubungan sama sekali? Apakah skripsi ini batal, Pak? Apakah penelitian saya selama yang saya kerjakan ini sia-sia? Tidak. Kenapa? Karena tidak semestinya judul skripsi itu sesuai dengan hasil yang ada di lapangan dengan perasaan kita. Karena di sini bukan berbicara dengan perasaan, tetapi berbicara dengan fakta. Oleh karena itu kita harus meneliti. Nah, kita harus meneliti apakah ada hubungan atau tidak. Kalau ada hubungannya, apa hubungannya? Kalau tidak ada hubungannya, mengapa tidak berhubungan? Nah, ini juga menjadi satu penelitian yang sangat menarik sekali. Makanya saya sering mengatakan bahwasanya skripsi itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan di dalam menulisnya. Asalkan kita memahami apa sih yang dikehendaki oleh judul skripsi kita itu. Nah, kemudian yang keenam adalah catatan penting saya di sini yang terakhir ya untuk judul ini. Finalnya, akhirnya, endingnya yang dikehendaki oleh judul ini adalah apa hubungan antara pola asuh orang tua dengan motivasi belajar. Nah ya, apa hubungan antara pola asuh orang tua dengan motivasi belajar?
sebutkanlah itu satu persatu. Jika tidak ada Pak, bagaimana? Jika tidak ada, seperti yang saya katakan tadi, skripsi ini tetap berjalan, penelitian ini tetap sah dilakukan, dan hasil daripada penelitian ini inilah menunjukkan fakta di lapangan. Nah, bagaimana Anda memahami apa yang saya sampaikan ini? Ini adalah judul skripsi yang tidak sulit untuk dikerjakan, tidak sulit untuk diteliti. Bahkan saya pikir judul skripsi ini adalah menarik sekali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda, dan saya ucapkan kepada Anda selamat berjuang untuk skripsi Anda, dan jangan lupa tetap berdoa selain berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam cerdas.